selamat datang kembali teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi nih tentang peran yang dimainkan oleh pemangku kepentingan dalam pembentukan standar kompetensi. Maksudnya itu siapa? Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih lanjut nih dengan Kak Uum. Halo Kak Uum. Halo, halo. Nah, eh, Kak, apa sih peran utama si pemangku kepentingan ini dalam proses pembentukan standar kompetensi? Dan biasanya siapa sih pemangku kepentingan ini? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi spesifik dulu. Siapa saja sih pemangku kepentingan ini? Ya, kita bisa lihat dari atas dulu, misalnya dari kementeriannya. Kementerian Pendidikan, terus turun ke kepala dinas ya. Kepala dinas pendidikan, kemudian turun ke kepala sekolah. Banyak banget sebenarnya, kayak pengawas itu juga masuk, instruktur itu masuk ke dalam pemangku kepentingan. Termasuk juga guru juga masuk ke dalam cycle si pemangku kepentingan ini. Nah, terus apa peran utama pemangku kepentingan dalam proses pembentukan standar kompetensi? Jadi pada dasarnya untuk membentuk sebuah standar kompetensi ini, kan kita sering mendengar yang namanya silabus. Nah, silabus itu mah bentuknya udah jadi ya dari pemerintah, dari kementerian. Nah, proses dalam membentuk silabus itu kan berdasarkan riset dari para pemangku kepentingan tadi, pemangku kebijakan. Gitu. Ada tim-tim yang khusus untuk meriset standar kompetensi setiap mata pelajaran. Nah, sehingga ini tuh dibakukan gitu dalam silabus. Nah, tapi silabus itu masih dalam bentuk yang sangat umum, belum spesifik sebenarnya. Nah, yang membuat spesifik dari si silabus itu adalah guru membuat RPP gitu. Jadi diturunkan dalam bentuk RPP gitu. Nah, tapi biasanya yang paling dipertimbangkan adalah setiap daerah itu pasti standar kompetensinya tidak akan sama gitu, akan disesuaikan standar kompetensinya, disesuaikan dengan kearifan budaya, kearifan lokal khas di daerah sana gitu. Misal contoh pembelajaran IPS misal. Nah, pasti itu ada unsur-unsur khas yang bisa disajikan sesuai dengan khas daerahnya masing-masing. Nah, itu tuh untuk menerapkan standar kompetensi yang seragam gitu. Jadi seragam bukan artinya diseragamkan dari pusat, dari Jakarta harus diikuti oleh semua daerah, enggak gitu. Itu akan bergantung pada setiap daerahnya masing-masing gitu. Jadi si pemangku kepentingan ini memiliki peran kunci dalam memberikan pandangan dan kebutuhan di setiap sekolahnya atau setiap dinas pendidikannya seperti apa. Jadi mereka tuh berkontribusi dalam menentukan kriteria kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran, sehingga nanti itu kalau bisa didesain untuk masa depan ke pekerjaannya gimana. Makanya tuh ada SMK. SMK itu kan memang disiapkan untuk bekerja ya setelah selesai sekolah. Nah, itu tuh dibentuknya akan berbeda antara standar kompetensi SMK dan SMA. Kalau SMK itu pasti standar kompetensinya akan disiapkan untuk jenjang ke pekerjaan gitu, prospeknya gitu. Dan itu memang dari silabus bermulanya gitu. Nah, si silabus ini dirancang oleh para pemangku kepentingan yang ada di Kementerian Pendidikan gitu, Kak. Oke, jadi si pemangku kepentingan utama ini ya kementerian dan pelaku-pelaku pendidikan di bawah-bawahnya gitu ya, dan mereka juga berperan di dalam pembentukan si kurikulum itu sendiri. Terus gimana sih caranya si pemangku kepentingan ini terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan? Ya, tadi kan aku sempat menyinggung ya di awal bahwa setiap daerah pasti memiliki standar kompetensi masing-masing gitu, disesuaikan dengan latar belakang khas daerahnya seperti apa. Nah, lalu bagaimana cara si pemangku kepentingan ini bisa mengakomodir itu semua? Salah satunya adalah dengan diskusi terbuka. Biasanya suka ada rapat khusus sih, Kak, kalau misalkan kementerian itu mengundang para ketua dinas, kemudian kepala sekolah juga biasanya terlibat gitu untuk mendiskusikan ini gitu. Salah satunya ya dengan diskusi terbuka atau dengan survei juga bisa. Dan juga ada wawancara dengan para profesional. Para profesional itu artinya para ahli di bidang pendidikan ya, para ahli bidang pendidikan, para pengawas gitu-gitu, yang memang tugasnya adalah memberikan gambaran standar kompetensi di setiap daerahnya masing-masing itu seperti apa. Sehingga ini tuh membantu memahami perubahan dan perkembangan di dunia kerja atau di dunia pendidikan berikutnya. Misal sekarang kan baru-baru ini loh ada mata pelajaran
ini apa namanya, informatika ya. Informatika itu mata pelajaran yang paling baru di sistem pendidikan kita. Kenapa ya? Karena dilihat dari kebutuhan zaman sekarang kan, udah musim di dunia kerja tuh startup, terus digital marketing, apa-apa tuh serba digital gitu, sehingga pemerintah aware, para pemangku kebijakan ini aware, oh berarti kita harus mengadakan mata pelajaran informatika nih untuk menyiapkan kompetensi siswa ke depannya gitu. Seperti itu contohnya, Kak. Oke. Nah, biasanya nih ketika tadi kan ada sesi diskusi nih untuk menentukan kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang mungkin saat ini dibutuhkan gitu. Nah, dalam sesi diskusi itu pasti kan ada yang namanya perbedaan pandangan dan jadi misalnya nih apakah perbedaan pandangan itu tuh bagaimana berpengaruhnya terhadap standar kompetensi, apakah menyeimbangkan kepentingan tersebut atau bagaimana? Ya, memang pasti di dalam diskusi prosesnya itu akan ada perbedaan pandangan. Karena setiap daerah punya standar kompetensinya, latar belakangnya masing-masing itu berbeda gitu. Makanya yang menjadi penyeimbang adalah dari pemangku kebijakannya, biasanya dia punya satu aspek atau indikator yang bisa dibikin baku. Nah, pokoknya mau bagaimanapun gayanya atau standar kompetensinya, yang pasti harus mengacu pada satu aspek ini atau satu nilai yang memang diterapkan untuk semuanya dari pemerintah gitu. Contohnya, misal kayak tadi ya, kan pelajaran informatika itu baru. Nah, gimana coba pelajaran informatika harus diterapkan di semua daerah? Kan pasti ada yang protes loh. Di daerah saya tuh belum komputer belum ada semua nih, gimana? Coba harus gini-gini. Makanya ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah dibuat irisan-irisan. Jadi bertahap, nggak langsung ke penerapan gitu ya, ke komputer bikin coding tiba-tiba enggak gitu. Jadi ternyata pada akhirnya di sekolah-sekolah ini sekarang penerapannya itu ternyata menerapkan mata pelajaran informatika itu diawali dengan mempelajari matematika dasar, Kak. Jadi bukan yang langsung coding atau apa gitu. Nah, itu kan sebagai jalan tengah pada akhirnya kan, jalan tengah untuk pendidikan kita gitu. Gitu, Kak, contohnya. Oke. Nah, bagaimana sih pemangku kepentingan ini dapat mendukung implementasi standar kompetensi yang telah dibuat? Jadi kalau misalnya tadi mereka mungkin berperan banyak nih dalam penyusunan standar kompetensinya. Nah, kalau di bagian implementasinya, bagaimana sih pemangku kepentingan ini tuh mendukung proses implementasinya itu sendiri gitu? Ya biasanya sih kalau guru-guru yang sudah berpengalaman ya di dunia pendidikan pasti sering banget mendapatkan undangan untuk mendapatkan sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan-kebijakan baru, termasuk standar kompetensi dalam pengimplementasiannya. Gitu. Biasanya dibuat pelatihan, ada penataran, ada pelatihan. Nah, itu biasanya dibuat secara berkala sih, Kak. Biasanya sebelum pembelajaran dimulai atau masa pendidikan dimulai itu, guru-guru itu biasanya kalau misalkan ada kurikulum baru atau ada standar kompetensi yang harus diterapkan, itu ada penatarannya. Biasanya dikumpulkan dalam terpusat ya di satu daerah gitu. Kemudian disediakan sumber daya, ada tenaga pelatihnya, terus memberikan umpan balik konstruktif gitu. Pokoknya di situ ruang diskusi untuk menyampaikan standar kompetensi yang harus diterapkan ke masing-masing sekolah seperti apa. Jadi proses brainstormingnya di situ. Gitu. Jadi itu merupakan langkah yang penting untuk memastikan penerapan yang sukses pada saat proses pembelajaran gitu. Oke, betul. Oh, jadi selain si pemangku kepentingan ini membuat standar kompetensinya, dia juga memfasilitasi proses implementasinya ya kepada guru-guru terutama supaya prosesnya juga lancar. Oke, terima kasih banyak nih Kak Oom atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga nih buat teman-teman telah menyimak diskusi panel kali ini. Semoga ini bisa memberikan pandangan baru ya buat teman-teman bagaimana pemangku kepentingan itu menyusun standar kompetensi pendidikan saat ini begitu. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.